Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ibu Ketua KKG Gugus 3 Cibubur, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengimbasan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 6, yang saya hormati Ibu Tim yang akan memberikan materi mengenai pengimbasan aksi nyata. Ya, Cibubur atau yang mewakili, mudah-mudahan apa yang disampaikannya kita bisa menerapkannya. Acara yang selanjutnya sebelum ke acara inti, mari kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Acara pembukaan pengimbasan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 6 Guru Bergerak Indonesia Maju untuk Kabupaten Tasikmalaya telah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan, yang telah mengikuti terselenggaranya pengimbasan aksi nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Saya mewakili moderator. Langsung saja ya. Kita akan membahas tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Eis Nurhayati yang berasal dari SDN Sukahati, Kecamatan Parongpoteng, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk waktu disilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pengimbasan, yaitu pengimbasan pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya mempunyai tugas untuk mengimbaskan ilmu-ilmu yang didapat saya selama menjalankan program pendidikan guru penggerak. Tapi mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukannya ingin menggurui ibu-ibu di sini, tapi marilah kita belajar bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di sekolah tetap khususnya umumnya di Indonesia. Nah, di sini saya akan membawakan tentang budaya positif. Nah, ibu semua di sini pasti sudah tahu dan sudah biasa menjalankan
mendengarkan pembahasan. Otomatis kita harus semangat. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Camkan dalam pikiran itu. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Camkan lagi. Dan ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi atau meningkatkan motivasi belajar anak. Camkan. Jawaban ada dalam hati ibu-ibu. Nanti setelah pembelajaran ini dari saya, ibu akan mengerti dari soal 1 sampai 3. Coba sekarang, ibaratkan misal saya akan bertanya kepada salah seorang, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak? Setuju tidak? Jadi sebelum menerima pembelajaran dari saya, setuju tidak? Setuju. Ya, boleh, nggak apa-apa. Sekarang, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Nah, sekarang, udah, nanti akan kita jawabannya. Next. Nah, yang akan diajarkan hari ini, makanya ibu harus bersemangat. Banyak kan? Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang pertama. Ingat. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Itu yang akan dibahas pada hari ini. Jadi ibu benar-benar harus relax, harus benar-benar fokus, harus benar-benar konsentrasi. Nah, di sini kalau kita sebagai pengajar seperti saya di depan, otomatis saya pengen tahu dulu apakah yang di depan saya itu konsentrasi atau tidak dalam mendengarkan materi, betul kan? Seperti ibu mengajar di sekolah, anak itu merhatikan kita apa tidak? Anak itu harus konsentrasi supaya apa yang didapat, apa yang diajarkan oleh kita dimengerti oleh anak. Nah,
murid sesuai dengan prinsip dihajar dewa alam. Nah, sebelum ke sana, kita sebelum ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kita ada perubahan paradigma. Bagaimana? Misal, ibu punya teman. Nah, seperti di sini ada, boleh dibaca aja ya. Cuma saya ilustrasinya. Ibu punya teman. Nah, ibu membuat atau punya sesuatu dipegang di tangan ibu. Kelihatan oleh tangan ibu. Teman ibu bicara, apa sih, coba buka dong yang di dalam tangannya. Nah, apakah ibu akan membuka atau tidak? Di sini bagaimana prinsip ibu? Yang pertama, kedua, bagaimana cara merayu teman ibu ke ibu. Lanjut. Ini sengaja di sini ada perubahan paradigma. Tujuannya, jadi apa yang diajarkan oleh saya pada hari ini, saya tidak akan langsung memberikan jawaban, tapi saya akan memberi contoh. Nanti ibu akan mengerti apa tujuannya. Perubahan paradigma chaos control atau ilusi kontrol. Apa benar? Di sini pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengembangkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya benar apa tidak? Ini ya. Lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma yang tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita atau orang lain? Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Jadi bisa diberikan oleh ibu rumah. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yaitu berdasar stimulus respon. Jadi kita bisa mengubah. Tetapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di sini mah kita bisa mencoba mengubah orang lain. Kalau di sana kita memahami, cuma bisa sampai memahami. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu berdasar stimulus respon. Jadi kita melihat anak berbuat salah maupun salah, saya bisa melakukan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi anak berbuat salah pasti ada tujuannya. Itu mengerti sampai situ. Alhamdulillah, hujan-hujan masih mengerti juga ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu berdasar stimulus kontrol atau stimulus respon. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jawaban yang tadi sudah dijawab. Tadi yang kanan sekarang kanan, yang ada benda dan di sana yang bermanfaat bagi kita. Bisa dibuka? Benar, tidak. Tetapi yang bisa membuka kepala kanan itu adalah identitas sendiri. Berarti kesimpulannya yang dapat membuka diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Mengerti? Nah, lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Udah teh bujuk bisa baik dipaksa ya teh kasih nawan jadi
dari anak itu sendiri. Di sini ada contoh yang termasuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, anak diberi PR, anak berpikir apa hubungannya jika saya tidak mengerjakan PR, maka saya terpaksa mengerjakan PR. Berarti itu adalah motivasi eksternal karena ada yang ditakuti. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya dapat? Apa yang akan dilakukan ibu guru jika saya tepat mengerjakan tugas anak itu? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Berbeda dengan motivasi internal. Contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan mengerjakan PR ini dan saya akan bagaimana kalau saya mengerjakan PR ini, atau jika saya belajar dengan tekun saya akan bagaimana. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang saya ingin tanyakan ke ibu semua, motivasi yang mana yang
diri ingin mendapatkan penghargaan itu. Tetapi berbeda dengan anak yang tidak diiming-imingi. Kalau menurut saya, yang paling bagus itu adalah anak yang tidak diiming-imingi. Maka kreativitasnya akan berkembang. Sebab kalau ada penghargaan di situ, nanti anak memaksakan diri. Ngerti? Alhamdulillah. Ketika penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Soalnya begini, bisa anak kelas 1 belajar abjad atau huruf mulai dari A sampai Z, lalu digabung-gabung, tanpa sadar dia bisa membaca. Nah, walaupun tanpa ada penghargaan dari orang lain, dari dalam diri dia secara intrinsik itu sudah ada penghargaan. Asli saya bisa membaca. Girang kan anak itu. Jadi dia dihargai oleh diri sendiri. Jika perlu memaksakan dia, oleh dia dikasih lagi penghargaan, maka guru itu akan mengurangi penghargaan intrinsik dari si anak itu. Itu contohnya. Nah, di sini ada tugas ini. Coba perhatikan sini supaya tidak ngantuk lagi. Konsentrasi semua. Di sini ada tindakan guru. Tindakan yang sebelah sini bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Menurut ibu, ada konsekuensi mah sebabkan kita. Nanti ketupat air Indonesia. Berarti konsekuensinya bersihkan. Harus seperti semula. Kalau hukuman berarti menyatukan. Nah di sini coba. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Camkan dalam dirimu. Nanti jawabannya oleh satu orang dua kita. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Ketiga, murid diminta untuk bisa 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran EJO. Coba, siapa yang berani mengutarakan apakah ini hukuman atau konsekuensi? Coba, ya, silakan. Nomor 1, semuanya. Semuanya maksud aja. Yang pertama hukuman dulu. Ya, Yang kedua hukuman. yang ketiga, Yang ketiga pusat hukuman. ya keempat, Keempat konsekuensi itu. ya kelima, Kelima konsekuensi. keenam, Yang keenam hukuman. ketujuh, Ketujuh hukuman juga. Tapi PJOK bisa konsekuensi. Apa? Lari bisa konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat bisa. Yang terlalu banyak. Cuma 4 kali kan ya. Jadi ya, maksudnya ya, ya. Setuju semuanya. Kejawaban boleh dan baik. Setuju? Sekali lagi setuju tidak? Alhamdulillah. Coba yang uji jawaban sama atau tidak? Katanya ya. Siapa? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Itu adalah hukuman. Mengapa? Ada rasa di sini. Ya, ada rasa terpaksa. Kan sok biasa dikerjakan ribut aja. Saya pernah dengar waktu anak berantem.
bergerak olahraga. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket juga itu adalah hukuman. Yang ketiga, push up juga sama, itu melakukan hukuman seperti hukuman karena tidak ada alasan mengapa anak itu. Ya. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah coret-coret. Tadi jawaban dalam ini adalah konsekuensi. Betul. Itu kan berarti kertas sedang digunakan oleh teman dicoret-coret, otomatis harus diganti. Itu ada sebab akibat. Mengerti sampai situ? Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sama itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu ketat. Itu adalah hukuman. Dan di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa itu disebut konsekuensi? Karena itu kan setidaknya mencakup pelajaran PJOK. Iya, betul. Jadi sudah disepakati oleh guru dan siswa. Ada perjanjian jika kesiangan apa konsekuensinya? Kompak lari aja 2 kali. Berarti otomatis ada sebab akibat yang harus dilaksanakan oleh murid. Nah, di sini jadi jelas tadi matina paradigma. Jadi masih baru dikasih contoh, masih baru pada saat sedikit. Nah, sekarang di sini bisa kita membedakan apakah itu hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya apa? Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau menurut konsekuensi sesuatu harus terjadi. Betul kan? Tadi kertas dicoret-coret ganti, harus diganti. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Jadi ingat, saya pernah dihukum oleh guru, malah ternyata sampai pulang. Itu hukuman. Tapi kalau menurut konsekuensi, anak menghargai membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu sebentar. Jadi anak merasa tidak nyamannya selama melawat tadi, sesudah itu hilang lagi di sini. Tapi kalau lebih beda, ada perasaan dari sakit hati. Anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Tetapi dalam konsekuensi, anak menghargai disiplin sebab sudah merupakan kesepakatan. Lanjut, paksaan. Hukuman itu adalah paksaan, dipaksa. Sedangkan konsekuensi stimulus anggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri adalah konsekuensi. Lanjut, konsep diri yang buruk. Dalam konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Naik aja. Bisa baca. Nek. Nah, sekarang tadi kan motivasi, yang kedua motivasi, penghargaan, hukuman, dan keempatnya restitusi. Apa itu restitusi? Coba bisa baca sendiri. Bacanya coba. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, ini mungkin pembelajaran baru di guru penggerak.
Tapi kenapa harusnya hak itu harus berbayar? Itu adalah pasangan. Tetapi kita harus memberikan tawaran apa yang harus dilakukan jika kalian berdengar terus apakah perbuatan itu bagus. Nah, jadi dari tawaran, jadi akan berpikir sendiri, oh iya perbuatan saya salah, maka saya harus bla 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 bla. Tuh. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya di sini adalah motivasi intrinsik. Itu motivasi yang berasal dari dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Nanti akan tahu apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Restitusi adalah cara yang paling baik otomatis itu. Lalu restitusi fokus pada salah keburukan tindakan. Jadi maksud karakter sini adalah karakter anak digali secara atau sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi dalam penyelesaian masalah. 9. Restitusi mengembangkan proyek yang bermasalah anak kelompoknya. Jadi anak yang bermasalah, insya Allah setelah diberi restitusi atau penyelesaian masalahnya melalui restitusi, otomatis anak akan bisa masuk lagi ke kelompoknya dengan perasaan dan karakter yang berbeda. Karena kan sekarang kalau anak yang bermasalah suka dibully, suka dijauhi. Ya, suka dibully, jadi takut. Nah, sekarang adalah ya ketika adalah keyakinan kelas. Mau lagi? Mau. Sekarang lagi aja supaya ibu meningkatkan konsentrasi. Tapi terima kasih nanti konsentrasinya bagus sehingga waktu saya sakit aku mengingatkan untuk minum juga konsentrasi. Termasuk ya. Nah di sini kita melihat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 uang karena Cina, dimulai dengan Cina secara berdepan. Kelompok 2 maka awali dengan maka. Ini juga sama, ini Cina, ini maka. Coba yang orang satu saja coba. Udah ada? Iya kan? Ini ceritanya ini ya. Ini konsentrasi juga supaya kita pikir, wow, coba pikir lagi kan ini. Coba sekarang kelompok 1 itu jika coba Jika saya lapar, maka saya akan makan. nyamuk alhamdulillah. Tapi gini, harus gini, jangan mengenal
Itu waktu kemarin kan masa COVID ya. Itu adalah peraturan. Semua siswa harus memakai masker dan jaga jarak sehingga tidak satu-satu dikosongkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus tetap tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intensif, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau begitu, apa bedanya peraturan? Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Nanti akan kelihatan. Nah, di sini pertama adalah peraturan kelas. Jika peraturan kelas dikembangkan nanti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diterapkan dilanjutkan sekolah otomatis menjadi lingkungan positif. Jika terus dikembangkan maka akan terjadi budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah dimulai dari kelas, dari peraturan apa dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti menuju ke lingkungan positif. Setelah itu otomatis akan timbul budaya positif di sekolah sesuai yang kita harapkan. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas atau bagaimana? Pasti ibu bertanya, bohong keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tapi bagaimana? Ini adalah kecil. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh murid. Jadi langkahnya bisa anak dikasih selai kertas, disuruh tulis sendiri di sekolah atau di kelas. Coba buat apa yang kamu harapkan di kelas ini supaya nyaman, aman dalam pelaksanaan pembelajaran. Setelah anak menulis, nanti ditempel di papan tulis atau di mana aja. Setelah itu dilihat bersama-sama oleh guru dan murid. Jika ada kata-kata yang sama dipisahkan. Jadi kita bilang ke sini udah sama dengan ini. Nanti sesudah itu menghilangkan kata negatif menjadi positif. Misal dalam peraturan kelas jangan buang sampah sembarangan. Itu kan ada tidak dan negatifnya. Maka untuk keyakinan kelasnya berarti apa? Buang sampah pada tempatnya. Itu. Berarti situ. Nanti kalau sudah selesai, udah disepakati oleh anak, ditulis atau ditempel pada selai kantor. Setelah itu bisa ditandatangani oleh semua siswa. Otomatis kalau itu bikinan anak, otomatis anak akan menaatinya. Apakah ibu sudah mulai membuat kesepakatan kelas? Ya. Nanti kalau yang sudah alhamdulillah, kalau yang belum nanti jadikan aksi nyata sesudah kegiatan ini. Saya akan coba. Itu. Terima kasih. Naik lagi. Nah, sudah sini. Sudah, stop.
gunakan masker, jangan bertanya di kelas atau koridor. Coba nomor 1 saja. Selalu bertanyakan buku ke tempatnya. Keyakinan rasa itu sebagai apa? Rasa apa? Tanggung jawab. Betul. Itu adalah tanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sama keamanan, tanggung jawab, menghargai, ya betul. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab, menghargai juga sama ya. Biasa menghargai, oh kita sudah membuat kesepakatan kita menghargai. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keamanan, saling menyayanginya, ya betul. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kesehatan bisa Menjaga kesehatan. menjaga kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Harus antri, disiplin, menghargai orang lain. Orang lain sudah sampai capek berdiri di depan, kita langkah langsung nyelip. Itu tidak menghargai orang lain. Nah, gunakan masker, disiplin, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan juga bisa. Ya, kunci jawabannya. Siap? 1, 2, 3. Enggak, saya bisa jawab ini betul enggak? Nah, siap, saudara. Ya, baca aja. Oh iya, soal kembalikan buku teh tanggung jawab. Betul tadi. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Setelah hadir sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen sebab kita telah membuat kesepakatan kelas dan tadi. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan belajar bersama. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Tapi kena COVID kan kemarin ya. Kalau saya kemarin pakai masker dulu, takut menulari orang lain. Itu juga sama keselamatannya. Kita menjaga keselamatan orang lain. Jangan terlatih di kelas keselamatan atau keamanan. Ada lagi ya. Baru keempat, 3 lagi pembelajaran hari ini. Sudah cukup belum? Sudah cukup ya? Tapi paksakan dulu, semangat dulu. Kita belajar sekarang SPG-nya kita aja untuk belajar di kelas supaya anak ini yang sering saya lakukan dulu. Dan sekarang juga sama. Jika anak kelas yang kosong, saya masuk, saya mencoba supaya kelihatan besar-besar kita tetap belajar aja ya. Tetap belajar. Cuma kakak saya yang berbeda pramuka, tetap belajar. Aku belajar. Belajar. Yes. Coba ulangi. Aku belajar. Yes. Udah jangan lupa lagi kan supaya ya. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Nanti disambungkan kenapa anak berbuat salah. Tadi ya. Jadi kita kalau anak berbuat salah itu, anak itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi tidak mampu. Untuk kebutuhan dasar manusia, setiap manusia melakukan sesuatu karena ada tujuan pasti. Mau itu pekerjaan yang baik atau buruk, pasti semua punya tujuan. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Di sini. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Pertama
hidup. Yang kedua, kebebasan. Setiap manusia pasti menginginkan kebebasan, baik dalam berprofesi atau apa saja yang dilakukan oleh murid kelas kita. Ketiga adalah penguasaan. Ingin menjadi yang paling berkuasa. Apakah ibu pernah melihat anak melakukan kegiatan karena dia ingin penguasaan dirinya terpenuhi? Coba tanyakan. Apa? Misal, anak sekiranya suka menemukan seorang anak yang misalnya pengen ayam itu menjadi yang terbaik, atau anak-anak yang ingin menjadi pemimpin saja, atau juga ada anak yang ingin menguasai kelas. Dia sering membuli teman yang lain. Itu adalah berhubungan dengan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Yang keempat adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti ada dalam diri kita. Kita ingin disayangi oleh orang lain, oleh teman juga bisa. Misal, jadi anak melakukan kesalahannya karena ayah. Ada anak yang melakukan kesalahan karena dia ingin cari perhatian, kan? Saya nyolek-nyolek teman supaya teman itu memberi perhatian kepada saya. Saya nakal di kelas supaya guru memperhatikan saya. Itu suka ada begitu kan ya? Iya. Jadi jangan disangka-sangka. Tapi kalau dia si anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, dari hati itu ya. Jadi jangan kalau ada yang berantem. Anak itu sedang memenuhi kebutuhannya tentang penguasaan. Ini baru diteruskan. Kelima, kesenangan. Kan kata anak cuma colek kabar teh mencari kesenangan pada dirinya. Saya bersenang. Si anak itu nangis. Kadang-kadang ada yang begitu kan? Ada. Terus mencari kesenangan yang lain. Saya pengennya loncat-loncat saja di kelas. Biarin aja. Asal jangan sekalian. Nanti juga kalau udah capek berhenti kan itu. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Masih konsentrasi. Tapi kalau besok bulanan nggak tahu apa yang akan dijawab oleh ibu. Tapi mudah-mudahan konsentrasi ini tetap betul selamanya. Ya. Next. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada 5 posisi kontrol. Atas sedikit. Atas. Ya, atas. Atas 4. Maju. Nah, di sini ada 5 posisi. Kalau kita dalam menyelesaikan masalah pada anak, pertama posisi guru sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman, posisi kontrol guru itu. Keempat, sebagai penonton. Dan kelima, sebagai manajer. Mana nanti yang balik dan diikuti oleh ibu, tiru oleh ibu. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Pertama, kalau guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah sebagai penghukum.
dibela kakak-kakakmu sedih tambah merasa bersalah. Eta pernah gitu ibu? Pernah nggak? Pernah juga. Nah berarti ibu pernah melakukan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ingat, ibu pernah membantu kalian. Kita begitu akrab kadang-kadang sambil dipegang-pegang. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Apakah ibu pernah begitu? Sering. Itu terutama itu untuk pasangan yang usianya udah agak-agak dewasa. Jadi kita itu memposisikan kita sebagai teman. Nanti mana yang lebih baik ibu terangkan. Keempat sebagai penonton, apa peraturannya? Misalnya, kamu tidak pakai seragam atau kaos olahraga sudah 2 kali. Tadi saya dengar. Apa konsekuensinya jika kamu tidak memakai seragam? Oh iya, saya harus belakang-belakang. Itu adalah sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau dihubungkan dengan kesepakatan yang telah kita buat. Jadi anak pernah melakukan kesalahan, lalu kita hubungkan sesuai tidak dengan keyakinan yang kelas kalian buat. Oh iya tidak, ambil konsekuensinya. Itu maksudnya. Keempat sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dari situ posisi kontrolnya memberi peluang kepada anak untuk memberi solusi sendiri. Jadi dalam posisi kontrol ini guru memberikan solusi harus bagaimana jika kalian berbuat begini. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah dari kelima posisi kontrol ini, mana yang menurut ibu yang paling bagus yang harus diterapkan di sekolah? Posisi manajer. Betul. Di situ tidak menyalahkan anak, tetapi di situ guru mencari solusi bersama-sama. Anak yang sendirinya memberikan solusi. Di situ akan muncul motivasi intrinsik. Nah, di sini letak tidak mengisi lagi sekarang. Sebab udah sore, nanti tambah antum kalau disuruh mengisi, langsung aja dijawab. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk ke dalam posisi apa? Membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukan sebuah tugas. Itu posisi kontrol apa? Penghukum. Bagus tidak?
Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Segitiga restitusi. Kalau tadi mah restitusinya saja. Kalau sekarang ada segitiga. Tapi ini ibu jangan ingat ke segitiga biru. Ya, tuh beda. Segitiga biru teribu. Kalau segitiga restitusi cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya sehingga anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kalau diulangi lagi nggak tahu bisa atau enggak konsentrasinya. Coba siapa yang masih ingat apa yang dikatakan saya barusan? Tujuan dari segitiga restitusi untuk membantu anak memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter good. Masih konsentrasi, ya. Di sini segitiga restitusi mempunyai 3 langkah. Jadi jika ibu menyelesaikan masalah, misalnya anak berbawa di kelas teh, pakai waktu ibu teh, pakai segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa saja yang harus dikatakan dalam menstabilkan identitas atau validasi kebutuhan atau menanyakan keyakinan. Coba nih Bu Heni. Ya. Dalam kegiatan menstabilkan identitas, si anak sudah dipanggil. Oh iya, sekarang langkah saya menstabilkan identitas. Tapi banyak longer kalau berguna dan sekarang menstabilkan identitas. Tapi dalam diri kita, ya. Di sini tujuan dari menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Tadi kan berhubungan dengan apa? Kebutuhan dasar. Anak berbuat salah karena anak ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ingat di situ dulu ya. Di sini guru berkata pada anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kamu ganteng. Jadi bilang, ya tidak masuk salahnya. Nah, tidak ada manusia yang
Google apa sih artinya ya? Ya, lakukan biologi gimana kasih sayang. Nah, survival itu apa? Kekuasaan. Ya, kebahagiaan. Nah, di sini dalam validasi kebutuhan apa yang harus dinyatakan oleh ibu? Pertama, kamu bisa saja kan melakukannya lebih buruk daripada itu, tapi kamu kan tidak melakukannya. Jadi didorong ulang. Tadi kalian tuh bertengkar, apa kalian bisa bertengkar lebih dari ini? Tapi kan tadi kamu tidak melakukannya. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi kamu berantem. Pasti kamu punya alasan. Mengapa kamu berantem? Ada kan alasannya? Lalu kurang berkelahi. Kenapa kamu berkelahi? Tadi saya bela diri. Tadi saya dihina, maka saya berkelahi. Itu kan jadi alasan. Apa yang penting bagi kamu dari kegiatan tadi? Lanjut, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu lain dulu di situ. Mau nggak kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus berkelahi atau memukul? Di situ mulai dulu. Nanti kan anak bisa menjawab, ya Bu ada. Saya udah kamu. Nanti anak sendiri yang menjawab. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah di situ cara segitiga eksekusi. Ini untuk validasi kebutuhan anak. Next ini. Terakhir, setelah ini dijawab oleh anak, terakhir menanyakan keyakinan anak. Langkah ketiga itu. Anak melihat kesalahannya. Yang dia kan sudah berbuat salah. Jadi anak melihat, oh dia saya berbuat salah tadi. Dihukumkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi perbuatan yang salah itu dihukumkan dengan kegiatan interaksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan oleh kegiatan ini? Pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini berarti berhubungan dengan keyakinan kelas. Anak yang berkelahi tinggal dengan keyakinan kelas sesuai tidak? Ke anak bertanya. Kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang universal itu yang profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu yang berbuat salah. Nanti anak akan menjawab. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Setelah dia tahu, menyadarinya, disambungkan dengan keyakinan kelas, si anak ditanya apa? Kalau kamu sudah mengerti, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kan anak langsung menyadari sendiri akan kesalahannya. Oh saya akan minta maaf. Jadi kata-kata meminta maaf itu bukan yang nyuruh kita, tapi anak. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi perubahan anak yang berbuat salah itu berubahnya secara intrinsik, bukan dipaksa oleh kita. Nah, kalau melihat ke sana, apakah ibu pernah melakukan gaya seperti ini dalam menyelesaikan masalah anak? Coba, pernah? Tapi saya percaya ibu di sini pernah, cuma tidak tahu apa itu gitu. Oh iya, saya pernah melakukan restitusi. Pernah saya menyelesaikan masalah seperti itu, cuma tidak tahu itu segitiga restitusi. Nah sekarang ibu
kelas 1 ada tepuk diam, ada tepuk apa? Duduk di tempat. Kan banyak ya yang bisa disampaikan. Nah sekarang udah sampai di sini ya, materinya sudah mengerti. Tadi kan ada berapa? Ada 6. Pertama tadi kenal disiplin, positif, dan nilai universal, kebajikan universal. Kedua tadi teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga apa yang diajarkan tadi? Keyakinan kelas. Keempat apa keempat? Ada yang ketiga. Kebetulan dasar manusia. Keenam posisi guru, dan keenamnya terakhir segitiga restitusi. Apakah ada yang sudah menempel di sini? Ada judulnya lumayan, enggak ya? Nah, demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dalam berbagi ilmu itu, pertama ibu memahaminya, kedua ibu mencoba mempraktekannya, ketiga jadikanlah sekolah menjadi suatu lingkungan yang budaya positifnya bagus sehingga anak merasa nyaman, aman dalam belajar. Saya serahkan kembali ke moderator. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan materi yang diberikan oleh narasumber yang disampaikan dengan jelas dan gamblang. Banyak sekali materi yang belum kita dapatkan di sini. Untuk itu kita beri aplaus sebesar-besarnya. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari ibu guru semuanya. Ada Ya, boleh boleh. Bu? Ya boleh. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita dari SM1 Gunung akan bertanya dari paparan tadi materi. Ada sedikit pertanyaan dari saya itu mengenai perbedaan peraturan dan kesepakatan juga keyakinan kelas. Perbedaannya. Ya, terima kasih. Coba mungkin di antara ibu-ibu di sini ada yang mau mencoba memaparkan perbedaan dari peraturan dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Coba siapa yang mau mencoba? Langsung saja oleh saya. Ya, saya akan mencoba. Apa bedanya peraturan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas? Kalau peraturan itu dibuat oleh guru, mau tidak mau anak harus melaksanakan. Yang kedua, kesepakatan atau keyakinan kelas yang membuat adalah murid. Disepakati secara bersama-sama. Dan ada lagi perbedaannya. Kalau peraturan kelas itu konkret, kalau keyakinan kelas lebih abstrak. Ada yang sedikit disembunyikan, digabungkan. Tadi kan dari beberapa kalimat dari anak digabungkan menjadi satu kalimat. Jadi lebih abstrak. Sehingga tadi kalau dalam peraturan setelah menggunakan buku itu harus disimpan pada tempatnya, itu peraturan. Menurut keyakinan kelas, kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Cukup dalam tulisan timbulnya rasa tanggung jawab. Berarti tanggung jawab dalam segala galanya. Mungkin itu. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Ya,
Baik. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Coba lihat, ada contoh di situ di sini. Nanti dulu ya, ambil penjelasan dan ambil penggerak. Ya, lanjut modul 1.4. Yang mana? Ya, semua buka dulu dari kebiasaan. Penerapan budaya positif di sekolah harus kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh satu guru, tapi kita harus melaksanakan secara kolaborasi antar sesama warga sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, atau komite. Jadi kita komitmen dalam membuat atau menciptakan budaya positif. Nah, alhamdulillah di sini di sekolah saya banyak sekali budaya positif yang telah dilaksanakan. Pertama, pembiasaan. Setiap hari Jumat itu dilakukan bekerjasama dengan guru agama. Di sini pembiasaannya sholat duha dan membaca Al-Quran atau surah Yasin. Di sini guru. Jangan sampai begini, guru diam di kantor, anak-anak disuruh sholat duha. Apakah anak akan menurut? Tidak. Tetapi kita harus memberi contoh. Kita yang paling pertama. Nanti anak punya ibu guru itu juga sholat duha, saya akan mengikutinya. Lambat laun anak akan membiasakan diri. Nah, ini kebiasaan yang sudah dilaksanakan di SDN Sukahati. Selanjutnya ada lagi, bisa kembali lagi ke keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas itu adalah merupakan salah satu budaya positif yang telah dilaksanakan di SDN Sukahati. Dalam pembuatan, nanti kertas ditulis, buat anak setiap kertas, tulis, tempelkan. Nanti dilihat oleh guru. Nanti dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lanjut lagi. Ada lagi ini sama, ini adalah keyakinan kelas rupa-rupa. Tadi kertas yang berwarna-warni, di kelas yang lain pakai kertas putih juga nggak apa-apa. Yang penting ada tulisan, ada pernyataan dari anak. Nah, ini yang paling utama. Kalau saya itu kan bukan keyakinan kelas lagi yang dibuat, tapi keyakinan sekolah. Sebab saya itu kepala sekolah. Dari mana keyakinan sekolah itu muncul? Muncul dari keyakinan kelas masing-masing. Kesepakatan. Kelas ini membuat keyakinan kelas menjaga kebersihan. Otomatis saya selaku kepala sekolah membuat keyakinan sekolah jaga kebersihan atau budaya bersih. Di sini saya mencoba bekerja sama dengan guru membuat satu kegiatan dengan kata-kata hak sambil buk. Lihat sampah, ambil buang. Pertama, susah belajar. Kita setiap upacara mengingatkan, coba ambil sampah, coba ambil sampah. Pagi-pagi dibersihkan, siangnya udah balalan. Terus, tapi kita juga sebagai guru terus memberi contoh. Bukan gini, coba ambil sampah. Jangan begitu. Tapi kita bicara pada anak. Apa yang harus dilakukan ya kalau kalian melihat sampah seperti ini?
dua. Tadi masih ingat pagi-pagi saya upacara. Anak-anak, apakah sampah itu berat seberat batu atau ringan? Ringan, Bu. Apakah kalian atau mengapa kalian bekas makan tidak diambil? Berarti itu berat. Kalau begitu yang berat apa? Tangan, Bu. Begitu. Oh, kalian menyadari bahwa di tangan kalian itu berat karena saya. Kalau begitu, supaya ringan sampahnya, sebelum dijatuhin ke bawah, masukkan dulu ke saku. Jadi aman. Oh iya, Bu. Nah, akhirnya lihat. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa disuruh bersih sekarang. Sampai suruh. Sebab dia berprinsip, oh iya, sambil itu prinsipnya. Anak-anak ingat nggak? Oh iya, Bu. Lapangan juga dari kegabung. Dan gabung saya dari mulai namanya. Sebelum 12 kemudian pasti balik. Tapi dengan kesadaran anak pasti bersih. Jadi ibu sih tidak begitu. Jangan memaksa anak mengambil sampah, tapi beri kesadaran pada anak. Bagaimana caranya supaya sekolah ini bersih? Ada lagi budaya positifnya, Bu ini? Ada? Coba. Ini yang sudah dikembangkan saya. Kebiasaan sebelum belajar. Jadi kebiasaan di sekolah saya sebelum belajar berbaris di depan kelas. Dibariskan dipimpin oleh ketua kelas. Ada yang memberi salam, ada juga cuma kembang. Tuh, ada yang memberikan pelukan pada gurunya. Saya pernah di kelas 1 juga, ini juga bisa tuh. Ini berapa positif? Di kelas 1. Ibu, saya tuh pengen digendong sebelum masuk. Oh, kalau ini ada. Tapi ada satu yang nggak mau. Coba siapa? Oh, salam. Ada yang satu nggak mau. Kenapa kamu nggak mau memberi salam ke ibu atau memeluk ibu? Takut ibunya keberatan. Gendut anaknya. Kalau gendut berarti kamu harus gimana memberi salamnya? Sultanan. Betul. Jadi kita itu bersahabat dengan anak, jangan sampai anak itu takut sama kita. Ini juga sama budaya positif. Jadi anak-anak kalau istirahat itu kelas 1 ini sering minta apa? Kartu huruf. Itu lumayan membuat apa? Menyusun kata, membuat kalimat. Jadi dia itu belajar sambil bermain. Nah, di sini posisi kontrol guru dalam memecahkan masalah di sini. Jadi sudah menjadi kebiasaan di sekolah kami, yaitu jika anak mempunyai masalah diselesaikan dengan mencoba, diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak tidak merasa takut, tapi anak merasa abah. Ini udah naik aja. Ada lagi? Ada lagi. Senyum. Sapa. Nah, salam. Itu kan ceria banget, anak tidak takut berfoto dengan kepala sekolah. Senyum. Jadi diawali belajar itu dengan senyuman. Kalau ada senyuman, itu pasti ekspresinya juga berbeda-beda. Biar masuk ya. Jadi anak mengekspresikannya, oh ya saya sebelum belajar begini aja senyumnya. Jadi itu menunjukkan karakter anak yang berbeda. Tetapi anak siap untuk belajar dengan rasa tidak ada rasa takut di sekolah. Dan dia udah. Nah, udah ya? Habis? Cuma itu. Apa ibu mengerti jawaban saya? Insya Allah. Tapi mudah-mudahan ibu menerapkan budaya positif itu satu langkah. Tetapi dengan syarat harus berkolaborasi dengan rekan guru yang lain yang ada di sekolah. Budaya positif tidak akan terwujud jika kurang ada kerja sama. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada lagi? Udah? Ya. Ada lagi? Sudah? Terima kasih. Di sini ada satu video yang menceritakan bagaimana tahapan-tahapan dalam menyelesaikan anak itu segitiga restitusi. Coba ya. Ada satu lagi dari yang tadi. Yang tadi. Dan guru penggerak. Nah itu
Ya,